Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Zulita Kaja, NIM 2112017 dari program studi Teknik. Nah, di video kali ini untuk melengkapi proyek UAS mata kuliah komputasi bergerak, maka di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Glide dan proyek yang telah saya buat. Di sini pertama kita masuk ke Glide, untuk search Glide. Lalu di sini kita masuk. Nah, jika teman-teman belum login, maka di sini kita klik Open Glide. Nah, di sini karena saya sudah login, jadi saya langsung klik Glide. Nah, di sini teman-teman ada beberapa project yang sudah saya buat, namun di sini yang akan saya presentasikan adalah yang ini, yaitu Baking Lab. Nah, di sini, Mbak, diam-diam dong. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang sudah dibuat, yaitu yang pertama ada jenis, lalu ada orderan, dan profil. Nah, di sini ini merupakan tampilan kita menggunakan laptop. Di sini kita akan menggunakan tampilan mobile. Di sini kita buka yang pertama, yaitu di pilihan jenis. Sebelum saya menjelaskan teman-teman, jika teman-teman baru mau membuat project baru, maka klik new project, lalu saja project yang mau namakan, lalu klik new. Nah, di sini pilih Google Sheet sebagai database-nya untuk project yang akan teman-teman buat, lalu klik continue. Oke, selanjutnya di sini akan tampil Google Sheet yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman cukup klik salah satu dari Google Sheet yang sudah teman-teman buat, lalu klik select. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, maka saya situ saja. Sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari Google Sheet-nya. Di sini ada di tabel jenis ini saya sudah membuat beberapa kolom. Yang pertama yaitu kategori, lalu yang kedua foto dari kategori, lalu judul. Nah, di sini kategorinya saya gunakan 4 kategori, yaitu yang pertama lalu permen, lalu gelato. Nah, di sini judulnya ada aneka kuliner, ada dan lalu ada permen dan ada. Nah, gambarnya ini seperti ini. Ada gambar yang menjelaskan tentang kategori tersebut. Nah, gambarnya ini saya sudah download sebelumnya dari Google, lalu saya simpan di Google Drive, dan dari Google Drive itu saya mengambil link dari foto yang sudah saya masukkan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini folder yang saya buat yaitu Baking Lab.
Lalu di sini misalnya ini teman-teman, kita klik tanda tinggi ini, lalu kita salin linknya, lalu kita paste di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel aneka makanan. Nah, di sini saya sudah merangkum semua menu makanan yang ada di project yang sudah saya buat. Lalu di sini ada harganya, lalu ada foto dari masukkan di project saya, lalu ada kategorinya, lalu selanjutnya ada komposisi. Nah, kategorinya ini yang akan nantinya kita akan buat sehingga ketika kita klik kue tradisional, maka dia akan tampil menu-menu makanan yang termasuk dalam kategori kue tradisional. Ketika kita klik kue modern, maka dalam kue modern ini hanya merangkum tentang menu makanan, menu-menu yang termasuk dalam kategori kue modern. Selanjutnya di sini ada tabel orderan. Aduh, ini teman saya yang buat. Lalu ini karena saya sudah membagi link dari project saya ke teman-teman saya. Nah, ini teman-teman saya sudah project, mereka datanya tersimpan. Nah, di kue tradisional ini ketika kita klik, maka di dalam sini cuman tampil menu-menu makanan yang termasuk dalam kategori kue tradisional. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya di sini. Di data ini kita tambahkan relasi. Nah, kita tambahkan relasinya. Cara membuat relasinya yaitu kita klik tambah. Lalu di sini kita namakan apa saja yang kita mau. Nah, di sini ini teman-teman ada relasi. Nah, klik relasi. Ketika kita klik relasi, maka di sini akan tampil relate to items where the value in. Lalu matches the value in. Seperti itu relasinya. Jadi di sini yang termasuk dalam kategori-kategorinya seperti yang sudah kita input di database kita yang di Google Sheet, teman-teman. Seperti yang kita input di sini, ia akan berelasi dengan tabel dari jenis yang ini, teman-teman. Jadi relasinya yang saya gunakan di sini relate to items where the value in. Di sini saya gunakan kategori, lalu matches the value in. Di sini saya gunakan jenis karena dia berelasi dengan tabel jenis. Lalu saya di tabel jenis ini saya relasikan lagi dengan kategorinya. Jadi di sini dia tampil sesuai dengan kategorinya masing-masing. Sini yang kue tradisionalnya relasinya tradisional, lalu kue modernnya relasinya modern dan sebagainya. Lalu kita lanjut di tampilannya. Ketika kita klik salah satu menu, maka di sini akan tampil Nah, bagaimana cara membuatnya? Teman-teman cukup klik tombol tambah ini. Lalu di sini akan tampil berbagai pilihan dan teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan dari. Oke, selanjutnya
Di kue modern ini terdapat juga beberapa pilihan yang termasuk dalam kategori kue modern. Lalu di jenis gourmet ini juga dia cuman terangkum menu-menu yang termasuk dalam kategori permen. Lalu yang terakhir ada gelato. Nah, gelato ini juga sama seperti pilihan-pilihan yang sebelumnya. Di sini hanya terangkum dari menu makanan yang termasuk dalam kategori gelato. Nah, ini saya sudah membuat beberapa. Oh iya, ketika teman-teman menambahkan klik add, maka di sini akan tampil form seperti ini. Begitu juga dengan di jenis makanan yaitu kue tradisional, kue modern, dan selanjutnya kita masuk di orderan. Nah, di orderan ini sudah tersedia, sudah tampil beberapa orderan, yaitu di sini yang pertama, yang ini teman-teman. Oke, jika teman-teman mau membuat orderan, maka teman-teman cukup klik ini, add. Lalu di sini sudah tampil teman-teman memesannya untuk tanggal berapa, lalu nama pemesannya ini teman cantumkan nama teman-teman, lalu orderannya ini di sini ada pilihan dari semua menu yang tersedia di Baking Lab. Teman-teman tinggal memilih saja, lalu total harganya di sini. Oke, lalu kita masuk ke profil Baking Lab. Nah, di sini ada deskripsi tentang Baking Lab. Di sini saya sudah masukkan dari komponen sini. Oke, kita akan coba lihat. Dari komputer. Ketampilan dari komputer seperti ini, warnanya terlalu. Ya, tampilan untuk kue tradisionalnya seperti itu. Lalu tampilan untuknya seperti gambarnya lebih jelas dibanding yang tadi karena mungkin itu terlalu kecil ya. Lalu di sini jenis makanan. Lalu yang terakhir ada gelato.
Oke, jika teman-teman sudah selesai membuat, oh ya, di setting sini teman-teman bisa mengatur uh, icon teman-teman, lalu nama yang project teman-teman, lalu di appearance sini teman-teman bisa menentukan tema atau warna yang teman-teman mau, dan di privacy sini teman-teman bisa mengontrol siapa saja yang dapat mengakses project teman-teman. Lalu di sini sign in screen ini teman-teman bisa mendesain sesuai dengan selera teman-teman atau teman. Oke, di sini juga teman-teman bisa mengatur user yang ingin masuk ke project ini menggunakan Google. Teman-teman bisa klik nyalakan yang ini. Oke, jika teman-teman sudah membuatnya, maka di sini teman-teman klik. Nanti di sini pilihannya ini publish bukan share ya teman-teman. Karena saya sudah publish, maka di sini tampilannya share. Tapi jika teman-teman baru membuatnya, maka tampilannya akan publish. Kalau teman-teman publish, nah karena saya sudah share, maka tampilannya seperti ini. Oke, lalu kita akan tampilan jika kita yang menjadi user. Ya, tampilannya seperti kan. Ketika klik ini, maka dia akan tampil seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Seperti ini. Lalu di pemutaran ini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini semuanya sesuai dengan kreativitas. Ya, karena di Glide ini sudah cukup jelas di pilihan-pilihannya. Teman-teman sesuaikan atau teman-teman buatnya sesuai dengan teman-teman. Oh, ini terlalu besar ya. Mungkin nanti saya akan kecilkan lagi gambarnya ini. Nah ini karena saya sudah sign in, saya masuk menggunakan akun saya. Di sini coba kita klik tampilkan profil, maka di sini akan tampil profil. Oke, sekian bahasan untuk proyek UAS mata kuliah komputasi bergerak. Terima kasih dan shalom.